selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan. Sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung. Dalam akun Suara Demokrat di situs YouTube, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjawab soal polemik RUU Pilkada. Ia mengatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung yang sudah berjalan selama 10 tahun harus diteruskan. Ia juga menilai rakyat sudah terbiasa dengan sistem itu meski dengan sejumlah catatan. Namun pernyataan ini belum mencerminkan pandangan fraksi Demokrat di DPR. Apa sebetulnya target SBY? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Namun sebelumnya kita simak pernyataan SBY berikut ini. Nah, Partai Demokrat saya pribadi melihat ada dua aspek penting yang mesti kita lihat secara jernih. Pertama begini, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Ya. Rakyat sudah terbiasa. Dan kalau kita lihat benang merahnya, ini juga segaris dengan sistem presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung. Berbeda dengan sistem parlementer. Pemimpin, apakah Perdana Menteri ataupun jabatan yang setara, dipilih oleh parlemen, karena rakyat memilih parlemen. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan. Sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung. Itu aspek pertama atau konteks yang pertama. Sedangkan aspek yang kedua atau konteks yang kedua, kenyataannya selama 10 tahun ini pula banyak sekali ekses yang terjadi dalam pemilihan baik gubernur, bupati maupun wali kota dalam pilkada. Misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas. Apakah politik uang atau money politics ataupun penggunaan uang yang lain. Tentu tidak dibenarkan. Ada juga keluhan katanya di banyak daerah karena dianggap tidak membantu calon yang akhirnya terpilih, entah menjadi gubernur, bupati atau wali kota, lantas mereka digeser. Diberhentikan dari jabatannya, keluar dari pemerintahan. Itu juga tidak boleh, itu sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, terjadi pula di banyak daerah konflik horizontal, bahkan kekerasan, bakar-membakar, karena jagonya kalah. Itulah yang melahirkan pemikiran dari sejumlah kalangan, apa layak dipertahankan sistem seperti itu. Karena mudaratnya atau eksesnya itu besar, berarti ada yang keliru dalam sistemnya. Oleh karena itulah muncul, sudahlah kita sekarang ubah yang tadinya langsung menjadi tidak langsung, biarkan pemilihan presiden saja yang langsung. Itu sekali lagi aspek ataupun konteks yang kedua. Partai Demokrat tengah berpikir, saya berpikir keras untuk itu. Misalnya, bagaimana kalau kita masih mempertahankan sistem pemilihan langsung. Tetapi penyakit-penyakit tadi itu, ekses yang tidak sedikit itu kita cegah, kita hilangkan dalam undang-undang yang baru. Jadi pasal-pasalnya harus tegas dan mengikat. Misalnya, bagi yang melaksanakan kekerasan horizontal, yang bertanggung jawab. Ya, dialog langsung kita lanjutkan. Ada Pak Ahmad Mubarok. Pak Ahmad Mubarok, ini sebetulnya target Pak SBY ini apa nih Pak Mubarok? Jadi kalau orang bingung, itu konsisten dengan ketika dengan kebingungannya SBY mengatakan netral. Netral itu apa? Netral itu adalah bebas aktif. Kemudian perannya apa? Penyeimbang. Gitu. Nah, karena penyeimbang, maka harus dikenali betul persoalan. Jika pilihan langsung seperti apa, jika tidak langsung seperti apa, harus jelas dulu. Maka finalnya
adalah nanti pada hari kalau voting mungkin disitulah baru ketahuan. Artinya sampai sekarang ini masyarakat tidak bisa tahu nih ya posisi dari fraksi Demokrat itu seperti apa? Belum. Jadi sekarang baru disampaikan masalahnya. Ini bagus. Ini dari tahun 2012 loh Pak Mubarok dibahasnya. Iya, tetapi kan faktanya dari produk dari pilihan langsung ini begitu banyak ya bupati wali kota yang terkena masalah korupsi kan, ya itu begitu banyak masalahnya. Kemudian juga ada masalah gubernur datang ke kabupaten aja bupatinya nggak ada. Alasannya apa? Saya nggak dipilih bupati kok, yang pilih saya kan rakyat itu ya. Jadi ada efek-efek yang tidak baik. Itu kan sebetulnya kajian itu sejak 2011 Ya, bahkan udah sudah lama. dihasilkan gitu. Lah ini kok 2014 masih menyampaikan masalah-masalahnya nih. Ini ada apa Oleh karena sebetulnya? itu tadi disebutkan mungkin diperlukan satu undang-undang baru yang mengurangi efek negatif itu. Bunyinya apa ya kita ikuti nanti. Tapi apa targetnya ini? Kok terus sampai di-share ke media sosial melalui YouTube ini apa sebetulnya? Ya supaya opini berimbang. Sekarang kan yang demo aja kita nggak paham, demo beneran apa demo dibayarin kita juga nggak bisa menjamin. Opini itu. berimbang dengan apa maksudnya? Ya tentang itu, tentang baik buruk langsung dan tidak langsung. Sebetulnya kan yang ditunggu masyarakat itu posisi Demokrat itu seperti apa? Posisi Pak SBY sebagai Ketua Umum Demokrat itu di mana Kalau dalam hal ini? pihaknya Jokowi CS, PDIP, ayo anu dong berpihak pada kita kayak ini kayak Jelene gitu ya. Merah putih enggak lah pasti di kita masih gitu. Nah, maka dari sekarang tidak akan disampaikan. Sekarang permasalahannya nanti ujung akhir pada hari akhir itulah saya kira baru ketahuan. Itulah yang namanya peran penyeimbang di situ. Peran penyeimbang, Ya. bukannya peran menyembunyikan posisinya sebagai karena apa ya? penyeimbang maka disembunyikan dulu. Kalau gerakan non-blok saya paham, tapi dalam hal ini bukan sebetulnya harus punya posisi yang jelas. Apakah ini harus pilkada langsung atau tidak langsung? Yang jelas bahwa ini adalah untuk kemaslahatan bangsa. Intinya itu. Dua-duanya memang yang meminta ini pilkada langsung dan tidak langsung alasannya pasti itu. Tapi Kalau kan kajiannya mana yang lebih tepat? Kalau pilihan kepala desa langsung itu madornya sedikit karena semua penduduk desa kenal lurahnya. Pak Irman Putra, ini kalau kita melihat ini kan sekarang ramai sekali. Ini sudah mungkin beberapa minggu ramai orang bicara soal RUU Pilkada. Nah, mana sebetulnya yang lebih tepat sebetulnya Pak SBY muncul sebagai presiden atau sebagai ketua umum untuk membahas hal ini? Ya, yang pasti adalah SBY itu presiden. Ya, SBY presiden itu soal dia ketua umum urusan internal partainya sendiri gitu. Jadi ide ini kalau tidak salah itu diusulkan oleh pemerintah presiden, ya. Dan kalau tidak salah Demokrat yang mendukung. Iya kan Pak? Demokrat mendukung. Salah satu implikasi dari ide ini adalah penguatan presidensial sebenarnya. Kalau misalnya dia elected oleh DPRD. Karena yang tadi disebut Pak Mubarok bahwa karena mentang-mentang dipilih oleh rakyat merasa bukan bawahannya presiden. Salah satunya begitu. Jadi kalau misalnya dipilih oleh DPRD, yang diuntungkan itu Presiden Jokowi. Presiden mendatang. Iya, karena dia akan memiliki status presidensial yang kuat, kan gitu. Lebih gampang ngaturnya ini kepala-kepala daerah. Itu kalau DPRD-nya juga sesuai dengan presidennya. Enggak, kalau DPRD sesuai presiden nggak perlu ada DPRD namanya. Namanya DPR parlemen itu adalah kekuatan penyeimbang. Itu memang sejarah demokrasi kita begitu. Kalau dikasih lebur antara eksekutif legislatif, ngapain kita pilih pemilu di situ? Jadi jangan selalu menggiring bahwa harus DPR ini menyatu ke pemerintah. Itu mundur kita bernegara kalau begitu. Jadi kita ciptakan memang DPRD supaya menjadi kekuatan penyeimbang bagi eksekutif. Bagaimana? Maaf, mungkin ini harus diperjelas juga ke pemirsa bahwa hubungan antara kepala-kepala daerah yang dipilih oleh wakil rakyat DPRD di dalam hal ini akan menjadi kekuatan bagi sistem presidensial itu bagaimana? Jadi kira-kira begini, yang tadi sederhana bisa dirasakan oleh presiden yang 10 tahun Pak SBY ini. Gubernur, bupati, wali kota karena merasa dipilih oleh rakyat secara langsung, seperti itu dia merasa bukan bagian dari struktur pemerintahan itu. Manajemen presidensialnya mungkin dia rasa agak ribet ini, gini kan. Seperti itu.
mungkin itulah salah satu, mungkin ya, salah satu itulah yang kemudian udahlah, bagaimana dia dipilih aja DPRD. Anda tahu DPRD itu sekarang ini bukan lembaga legislatif daerah murni, dia lembaga pemerintahan daerah di situ. Jadi kalau dia dipilih oleh DPRD masih dalam klaster struktur kekuasaan presiden di situ. Ini dianggap, mungkin dia hipotesakan akan mempermudah manajemen presidensial. Jadi secara politik yang tadi saya jelaskan, yang diuntungkan bukan SBY nanti ini. Kalau itu dipilih saja oleh DPRD, presiden berikutnya Jokowi akan diuntungkan di situ dengan sistem dipilih oleh DPRD ini. Jadi perdebatan ini tidak ada yang ekstrim merugikan, tidak ada yang ekstrim menguntungkan di situ. Dan ini bukan perdebatan substansi kita bernegara gitu. Bahwa ini kalau dipilih oleh DPRD hancurlah republik ini. Seolah-olah kan image seperti itu kan Ada gitu. kekhawatiran. Ya pernyataan Pak Jokowi sebetulnya sudah banyak dilontarkan bahwa kalau misalkan ini dipilih oleh DPRD, logikanya di mana? Sementara presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan juga ada Undang-Undang Dasar menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar lagi mengatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Pasal 6A Undang-Undang Dasar presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Inilah dasar logika konstitusionalnya bahwa suatu saat gubernur, bupati, wali kota terserah variannya bagaimana. Yang penting dia dipilih secara demokratis. Seperti itu. Baik. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Kita akan Seandainya ya, ya gitu. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.